Saudaraku, Shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan terkait dengan 3 renungan sebelumnya. Sebelumnya saya berbicara mengenai Roh Kudus, lalu karunia karena Roh Kudus, lalu pelayanan-pelayanan yang dilakukan karena karunia juga dari Roh Kudus, dan yang keempat sekarang, saudaraku, adalah ada rupa-rupa perbuatan ajaib. Mari kita lihat teksnya dari 1 Korintus pasal 12 ayat 4-6. Berbunyi demikian, ada rupa-rupa karunia, tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Saudaraku, berbicara mengenai rupa-rupa perbuatan ajaib, yang paling mengagumkan adalah Yesus itu sendiri. Dalam Yesus, saudaraku, orang buta dicelikkan matanya, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta penyakit yang mengerikan ditahirkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itulah mujizat-mujizat atau perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Ada begitu banyak. Tapi karunia-karunia perbuatan ajaib itu juga terjadi di masa Perjanjian Lama. Kita bisa melihat rentetannya di Perjanjian Lama, begitu banyak tanda ajaib. Tapi karena waktu, saya ingin mengutip saja beberapa hal. Yang pertama, kisah mengenai orang Israel yang keluar dari Mesir, yang kemudian dikejar oleh raja dan tentara Mesir, karena selama orang Israel tinggal di Mesir itu membawa manfaat positif, keuntungan bagi bangsa Mesir. Tapi kemudian tiba-tiba Israel kabur. Mereka kejar orang Israel, terjepit. Di belakang ada musuh yang mengejar, di depan ada Laut Merah. Musa diperintahkan Tuhan supaya mengacungkan tongkatnya ke Laut Merah, dan laut itu terbelah. Orang Israel berjalan melewati daratan, menyeberang Laut Merah. Itu perbuatan ajaib. Kemudian kalau kita melihat Nabi Elia, ini nabi dalam Perjanjian Lama, yang pada suatu kali karena keberaniannya menyampaikan kebenaran dan menegur dosa Raja Ahab dan istrinya Isabel, akhirnya Isabel mengancam dan ingin membunuh Elia. Elia pergi, lari menyelamatkan diri, sampai dia kelelahan tertidur di bawah pohon. Lalu malaikat membangunkan supaya dia makan dan minum. Dan setelah itu dia tertidur lagi, dan malaikat itu berkata, makan minum lagi supaya kamu kuat karena perjalananmu akan sangat jauh. Saudaraku, oleh makan minum itu Elia bisa berjalan yang sangat fantastis 40 hari 40 malam. Itu adalah keajaiban. Lalu pengganti Nabi Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, namanya Elisa. Dan Elisa ini betul-betul seorang nabi yang menggantikan Elia dengan suatu tekad dan rinduan permohonan supaya dia diberi double porsi roh ganda dari Elia. Dan luar biasa memang terjadi. Satu kali, salah satu mujizat dari sekian banyak dilakukan oleh Elisa, salah satunya adalah tentang kesulitan yang dihadapi seorang janda nabi. Jadi seorang nabi yang meninggal lalu meninggalkan istrinya sebagai janda dan anak-anaknya. Yang celaka itu adalah nabi ini juga mengalami kesusahan ekonomi, kekurangan, bahkan pada waktu dia mati meninggalkan hutang, sampai para penagih hutang mengejar-ngejar istrinya dan akan menjadikan anak-anaknya sebagai budak. Dalam kesulitan itu dia lari kepada Nabi Elisa dan mohon rahmat berkatnya. Yang luar biasa, saudaraku, adalah bahwa Elisa bertanya, apa yang kau punya di rumah? Tidak ada selain sedikit minyak zaitun di botol. Lalu Elisa berkata, pergi pinjam botol-botol dan bejana-bejana ke tetangga dan siapapun sebanyak-banyaknya. Lalu tutuplah pintu di belakangmu dan tuangkan minyak itu. Yang terjadi, saudara, minyak itu dituang dan mengalir terus sampai semua bejana, semua botol penuh. Lalu Elisa berkata, jual minyak-minyak itu untuk membayar hutang dan sisanya untuk hidupmu dan anak-anakmu. 2 Raja-Raja pasal 4. Saudaraku, dalam Perjanjian Baru sekali lagi ada banyak juga di dalam buku Kisah Para Rasul. Petrus itu bahkan bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Paulus pada waktu Etikus jatuh dari lantai 2 dan mati, didoakan
dan sembuh. Ada begitu banyak perbuatan ajaib, saudaraku. Tetapi saudaraku, saya ingin katakan bahwa perbuatan ajaib itu terjadi untuk menguatkan. Perbuatan ajaib itu terjadi untuk mengatasi persoalan. Jadi tidak selamanya selalu ada perbuatan ajaib. Namun saudaraku, harus diingat oleh kita bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, saya usul supaya iman kita dibangun berdasarkan kekristenan, kita dibangun berdasarkan iman, ketaatan, kasih. Jangan membangun kekristenan karena mujizat. Karena mujizat tidak selalu terjadi dalam semua sikon. Tetapi iman dan kasih kita pada Tuhan harus selalu ada dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Mari kita menjadi orang Kristen yang beriman teguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Menolong kami hari ini, memberkati kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan doa kami untuk setiap keluarga diberkati. Kiranya Tuhan memenuhkan semua keperluan, kebutuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.